ada 2 kemungkinan antara diamputasi atau nyawa anak ibu melayang. Kenapa Allah datengin penyakit ini 2 minggu sebelum aku lamaran? Kenapa Allah datengin penyakit ini saat aku lagi di usia-usia jaya-jayanya? Setelah dioperasi, apa ada yang ninggalin kamu? Banyak banget. Ini dia salah satu orang yang memotivasi aku untuk bangkit sebenarnya. Intip Salad Podcast. Hai, balik lagi sama aku Reta Putri, pastinya hanya di Intip Salad Podcast. Hari ini aku ditemenin sama orang yang menginspirasi kalian semua pastinya ya. Dia adalah Aisyah Putri. Halo. Sama lo, kita kompak loh. Iya. Aisyah apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aisyah sibuk apa sekarang? Sibuk kuliah, sibuk jualan, sibuk apa lagi ya? Kayak Sibuk gitu. jualan online shop ya? Oke, kalau kuliah semester? Semester 7. Ntar lagi males-males ya tuh. Semangat. Semangat. Oke nih, kita langsung aja, kita pengen tahu karena Aisyah ini kan yang kita tahu kakinya itu diamputasi ya, salah satu kakinya diamputasi. Nah, untuk lebih pastinya langsung tanya ke Mbak Aisyah aja nih, kronologinya seperti apa? Kronologi dari awalnya nih. Iya, boleh. Dari awalnya sih aku waktu tahun 2016 aku itu mengalami kecelakaan, tapi nggak kecelakaan parah sih, lebih ke kecelakaan ringan. Motor. Motor. Jadi kayak malamnya tuh cuaca hujan, jadi jalanan kan pastinya licin ya. Ya udah aku naik motor, terus keadaan macet sebenarnya. Pas motor depan maju, aku maju. Terus jadinya jatuh oleng ke kiri, kayak gitu. Gak, kayaknya di depan jalannya itu tuh kayak ada yang bikin licin. Oh, berarti ini emang pure kecelakaan tunggal. Pure kecelakaan tunggal sebenarnya, dan itu juga aku jatuh ke kiri dan gak ada luka parah sama sekali. Lukanya tuh cuman kecil di lutut, kayak luka kalau kita jatuh dari sepeda Ya, gitu. lebam gitulah ya. Lebam biru. Kayak gitu. Enggak biru sih, enggak lebam juga. Kayak cuman lecet doang gitu. Habis itu aku masih kerja, lanjut kerja. Bener-bener nggak ada gejala apa-apa pas lagi itu. Tapi 2 hari setelah itu aku urut, terus udah kayak gitu. Nggak lama habis itu aku ngerasain ngilu sama demam. Yang setahu aku kalau misalnya kita kayak abis kecelakaan itu tuh belum boleh untuk diurut, karena aku pernah kecelakaan dan dokternya waktu itu emang nyaranin itu fisioterapi, jadi bukan diurut. Nah, Iya, terus itu benar. Terus udah kayak gitu, aku ngerasain ngilu dan demamnya itu rutin, kayak 3 bulan sekali, bulan sekali itu rutin semenjak abis diurut kecelakaan itu. Itu selalu rutin, kayak kalau misalnya lagi cuaca hujan atau kalau aku kecapean, aku check up ke dokter, akhirnya memutuskan untuk check up ke dokter. Ini kenapa ya? Kok saya selalu ngerasain ngilu kaki, kayak kaki pegel-pegel banget gitu, tapi disertai demam. Itu selalu. tapi maaf, itu sebelumnya kamu udah pernah merasakan demam itu atau baru setelah kecelakaan? Baru setelah kecelakaan, bener-bener baru setelah kecelakaan gejala itu ada. Akhirnya kamu periksa dan kata dokter? Kecapean. Aku udah memutuskan ronsen juga akhirnya, karena aku kurang puas waktu itu sama jawaban dokternya. Aku memutuskan ronsen. Aku kan kecelakaannya tahun 2016. Ngilu dan demam itu selalu datang. Terus karena kata dokternya aku dibilang kecapean doang, akhirnya 2017 itu aku memutuskan ronsen sendiri. Pas aku ronsen, kaki aku dalam keadaan baik-baik aja, nggak ada retak dan nggak ada benjolan sama sekali memang di dalamnya. Jadi aku berpikir, karena pada saat itu kan ada yang bilang, lo kayaknya asam urat di usia muda deh Put, katanya gitu kan. Masa iya sih, kata aku gitu kan. Terus ya udah, karena pas aku di ronsen gak ada apa-apa, aku berpikir ya udah deh, mungkin emang gua asam urat kali, aku mikirnya gitu. Berarti kamu belum mikir ke penyakit dalam Belum. atau efek dari kecelakaan itu? Belum, ya? karena aku juga minum ilmu kan saat itu, belum ada yang ngasih tahu juga, belum ada pengalaman apapun juga kayak gitu. Oke, akhirnya setelah di ronsen baru ketahuan hasilnya? Ronsen pun kan itu hasilnya masih baik-baik aja. Oh, masih baik-baik juga. Itu tahun 2017 aku ronsen. Terus ngilu dan demam itu terus ada. Masih berlanjut berarti Masih dari berlanjut 2016 itu? Dari 2016, dan setelah ronsen pun masih berlanjut. Tapi aku udah
beradaptasi aja sama ngilu dan demamnya itu. Mhm. Jadi ya udah aku anggap biasa aja, terus akhirnya tahun 2018 benjolan itu baru ada. Di kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri. Di luka yang waktu kamu kecelakaan atau beda? Kalau lukanya di lutut. Oh, ini Tapi beda. benjolannya di betis. Tapi kan pas aku jatuh, seluruh badan kiri aku tertimpa motor dan itu cukup lama sih tertimpanya. Baru ditolongin sama yang orang-orang sekitar. Setelah kamu muncul benjolan itu kamu khawatir langsung periksa atau kamu diamin dulu? Aku diemin dulu. Itu kesalahan aku kan. iya. Heeh. Jadi waktu pas ada benjolannya itu, aku berpikir karena waktu itu aku lagi capek-capeknya naik kereta, terus aku lagi mondar-mandir ke luar kota kemana-mana kayak gitu kan. Terus aku mikirnya ini kayaknya kaki gue kecapean deh. Kamu masih positif thinking Masih aja. positif tinggi aja. Kan biasanya kan kalau kaki kecapean suka ngebengkak Iya. sendiri gitu kan. Nanti juga kempes sendiri. Nah aku mikirnya kayak gitu. Tapi kok ini anehnya bengkaknya kok makin gede makin gede. Awalnya sekecil apa tuh? Ih kecil banget Kak. Kayak Bisul, enggak sih. Kayak apa ya? Kayak ini tumit. mata kaki. Kayak mati kaki ya, kayak mata Oh. kaki. Kayak Segitu. gitu. Mm-mm. Terus Kecil akhirnya itu. semakin membesar itu di Semakin membesar itu aku ada benjolannya kan bulan Maret 2018. Dan itu mulai membesarnya di bulan Mei 2018. Aku memutuskan untuk ronsen lagi. berarti ronsen kedua kali. Kedua kalinya. Terus pas aku mau ronsen ada jadwalnya kan. Nah dokternya bilang jadwalnya misalnya di bulan Juni. Aku waktu itu kalau nggak salah udah akhir-akhir Mei. Terus dikasih tahu jadwalnya tuh awal-awal Juni. Nah H-2 jadwal dokternya itu aku udah harus berangkat ke Bali saat itu. Untuk liburan. Untuk liburan. Bisa sempet dia liburan. Sekalian waktu itu aku mau ada project juga sebenarnya Project sama teman-teman. sama saudaraku kayak gitu kan. Terus pas liburan ya udah karena yang namanya liburan kita bahagia-bahagianya jadi lupa sama rasa sakit. Disitulah akhirnya benjolan aku semakin besar. Pas lagi di Bali. Pas Bali dan Lombok. Aku kan 10 hari liburan di Bali dan di Lombok. Terus makin membesar karena mungkin aku ajak mendaki, aku ajak menurun, aku ajak berenang kan. Ya udah dia semakin besar aja. Di Lombok itu bener-bener kayak lebih cepet banget di Lombok itu. Itu teman-teman kamu, saudara kamu itu juga nggak ada yang panik? Khawatir akhirnya. Akhirnya aku ronsen lagi di Lombok. Oh. Kan gak jadi ronsen yang di ah. akhirnya aku ronsennya di Lombok. Di Lombok itulah aku divonis tumor tulang. Oh, jadi kamu pas tahu udah langsung tumor tulang. Tulang. Dan waktu itu aku masih belum percaya. Kayak masa iya sih kayak gitu. Respon kamu waktu pertama kali didiagnosa tumor tulang? Aku didiagnosa tuh kan sendirian ya. Lagi liburan suasananya juga kan. Kayak masih nyangka gak nyangka gitu. Ini bener gak sih? Aku masih bengong. Itu aturan yang liburan 10 hari. Hari ke-8 itu aku hampir mau beli tiket pesawat pulang. Aku udah ngomong sama saudara aku tiket pesawat bisa dimajuin gak ya? Gue kayaknya mau pulang aja deh. Hampir aku kayak gitu. Karena itu aku hamil 2 minggu lamaran sebenarnya. Oh. Terus udah kayak gitu apa gue pulang aja ya. Tapi tiket pesawat agak ribet gitu mau dimajuin kan. Yaudahlah Put tungguin aja 2 hari lagi ini. Dan akhirnya 2 hari sebelum liburan tuh aku benar-benar cuman istirahat aja. Nggak menikmati liburan lagi. Oke, bicara tumor tulang gitu. Pasti kan di pikiran kita sesuatu yang menyeramkan. Apa yang saat itu ada di pikiran kamu? Yang ada di pikiran aku karena aku waktu itu udah mau nikah kan. Ini kalau beneran tumor gue gimana ya soal pernikahan. Itu yang pertama aku pikirin. Terus waktu itu aku juga mau sidang kuliah. Ini gue sidang gimana ya kayak gitu kan. Terus banyak yang aku pikirin belum lagi keluarga ini dan itu. Masih nyangka dan gak nyangka juga dan berharap vonis dokter itu salah saat itu. Aku masih gede harapan vonis dokter waktu itu salah. Sampai aku akhirnya coba check up lagi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bogor. Ya udah akhirnya dibilangin kalau ini benar tumor tulang. Kamu ngedengar itu sampai 2 kali ya?
Berarti 3 kali malah. 3 kali. Akhirnya Aku kamu sampai 3 rumah sakit. akhirnya kamu yakin kamu memang Tumor tulang. tumor tulang. Sekarang kalau bicara kamu, perasaan kamu kan pasti sedih gitu. Ada nggak sih kamu marah ke Tuhan? Enggak. Aku malah saat itu kayak ngerasa apa ini teguran ya. Aku saat itu ngerasa kayak gitu. Aku masih ngerasa kayak kayaknya ini sebuah teguran dan kayaknya ini sebuah hadiah juga. Aku masih ngerasa itu kayaknya hadiah. Kenapa di antara banyak manusia aku yang dipilih sama Allah? Aku ngerasa gitu kan. Kenapa Allah datangin penyakit ini 2 minggu sebelum aku lamaran? Kenapa Allah datangin penyakit ini saat aku lagi di usia-usia jaya-jayanya? Di usianya aku bisa ngejar cita-cita aku. Ya kayak gitu. Aku masih nanya kenapa saat itu, tapi lama-lama ya akhirnya aku menerima. Saat itu kan kamu mungkin proses ya untuk bisa menerima gitu. Proses. Tapi ada nggak sih kamu kayak menyalahkan diri kamu sendiri? Iya. Aku menyalahkannya lebih ke kenapa aku terlalu cuek sama badan aku. Karena aku termasuk yang jarang memberi tubuh aku untuk waktu istirahat mungkin. Aku kan dulu kuliah sambil kerja ya. Dan aku orangnya ambisiusnya tinggi banget. Kayak kalau belum capek ya gue gak bakal tidur kayak gitu. Gue kalau gak capek ya gue gak istirahat. Benar-benar berangkat kerja abis subuh, terus pulang kuliah, kan aku kuliahnya malam gitu kan. Pulang kerja langsung kuliah malam, terus pulang kuliah jam 11, jam 12. Terus besok subuh udah berangkat lagi. Dan kadang kalau libur pun aku masih kayak nyempetin ketemu teman-teman yang padahal kayaknya menurut aku itu waktunya aku untuk istirahat. Aku sebenarnya marah ke diri akunya, kenapa lu dulu gak ngasih waktu untuk tubuh lu istirahat sih? Aku terlalu mikirin banyak orang kadang. Padahal di saat kayak gini, aku sendiri yang jalanin. Orang belum tentu ada buat aku. Dulu aku terlalu gak enakan untuk nolak ajakan orang nih. Mungkin di luar sana ada orang yang kayak aku ya. Di saat badan kamu udah capek, di saat badan kamu udah ya butuh istirahat, terus misalnya ada temen yang ngajakin, yuk hangout yuk ini yuk itu lu, terus kamu gak enakan nolak, dan itu terus-terusan kayak gitu. Terus kamu lebih gak enakan sama orang lain dibandingkan kamu gak enakan sama badan kamu sendiri, padahal badan kamu sendiri itu butuh istirahat. Itu yang aku sesalin sih. Tuh, berarti pelajaran juga buat yang lain ya. Lebih peduli sama diri sendiri. Kalau misalnya badan kita sakit jangan dianggap enteng ya. Langsung diperiksa. Oke, sekarang aku mau tahu respon orang tua. Kalau kamu mungkin terkesan kayak mencoba untuk menerima. Iya, tapi aku gak nangis ya emang. Gak nangis, hebat juga ya. Aku aja terharu. Terus orang tua kamu gimana? Kamu kan anak perempuan, masih muda gitu. Tapi Tuhan kasih kamu, ini sebuah ini sih kalau menurut aku kepercayaan dari Tuhan untuk kamu. Gimana respon orang tua kamu? Shock, kaget, karena aku anak tunggal. Terus aku perempuan. Dan saat itu mama aku udah bahagia banget, kayak udah nyebar ke teman-temannya, ke seluruh saudara berita tentang aku mau nikah, kayak gitu kan. Terus itu mama lagi ada di puncak kebahagiaannya banget sih waktu itu. Tambah lagi aku udah mau lulus kuliah saat itu kan. Aku udah mikir kesana kesini. Harapan mama tuh lagi numpuk-numpuknya saat itu di aku, dan tiba-tiba kayak sentilan sedikit ngehancurin semuanya. Dan hancur banget mama saat itu. Mama nangis, mama kayak masih nanya ke dokter, ini gak mungkin kan dok, kayak gitu. Kayak mama tuh masih berharap itu gak mungkin, kayak gitu kan. Tambah lagi dokter di sana langsung bilang ada 2 kemungkinan, antara diamputasi atau nyawa anak ibu melayang, kayak gitu kan. Pergi maksudnya. Ya di situ tambah down dong mama aku. Tapi ya dijalanin aja sih sama mama aku sampai sekarang akhirnya. Mama kamu bilang apa ke kamu? Saat itu gak ada. Dia cuma nangis. Dia bilang, mama gak bisa bohong, mama gak bisa
pura-pura untuk nguatin kamu sedangkan mama sendiri aja nggak kuat. Tapi dia selalu aneh, dia selalu bilang sama aku, kadang dia nepuk-nepukin aku, kamu kalau mau nangis nangis aja kayak gitu kan. Aku nggak tahu kenapa kayak susah buat aku nangis. Bukannya aku nggak mau nangis sosok kuat gitu, kayak aku ngeliat keadaan mama aku udah nangis kayak gitu, terus aku nangis, ntar nangis berdua kayaknya siapa yang nguatin, aku mikir gitu kan. Tante-tante aku juga bilang kalau mau sedih nangis aja. Aku udah nggak bisa keluar air mata saat itu, kayak semuanya datang langsung barengan dikasih Allah, kayak ya udah aku nggak bisa nangis, mending aku jalanin aja, aku mikirnya gitu. Oke. Boleh nanya nggak? Papa kamu masih ada? Papa masih, tapi papa aku udah lansia, udah pikun juga. Oh ya. Hmm. Berarti responnya kurang lebih sama kayak mama lah ya. Dia sampai sekarang kayak masih nggak sadar juga sebenarnya, kayak antara sadar nggak sadar aku diamputasi. Itu sebenarnya kenapa alasan aku dulu memilih nikah muda juga kan, karena kondisi orang tua aku yang udah Ya. lansia. Oke, setelah kamu dinyatakan 3 kali tumor tulang ya, akhirnya kamu memilih untuk diamputasi. Waktu itu masih ada harapan nggak diamputasi, kalau seandainya aku nggak ganas saat itu. Tapi ternyata kan pas di biopsi ganas. Dokter pun nggak ngasih tahu aku langsung saat itu. Dokter ngasih tahu ke keluarga dulu pastinya untuk nguatin mental aku kan. Terus baru dokter akhirnya ngasih tahu aku, dan aku minta waktu itu sama dokter waktu 1 hari aja untuk aku sholat istikharah. Istikharahnya aku tuh bukan untuk memilih antara amputasi atau enggak, tapi lebih kayak meyakinkan diri aku kalau aku kuat. Karena aku tahu pasti pilihannya amputasi kok. Tapi aku memilih untuk lu kuatin diri lu dulu, biar kalau diamputasi lu gak akan nyesel. Aku milih kayak gitu. Sampai akhirnya aku mengiyakan diamputasi. Apa yang kamu khawatirin pas kamu memilih untuk diamputasi? Yang aku khawatirin pertama, cita-cita aku, orang tua aku, pernikahan aku, lingkungan aku. Apa mereka benar-benar masih ada di dekat aku kalau kondisi aku kayak gitu. Banyak sih sebenarnya. Setelah dioperasi, apa ada yang ninggalin kamu? Banyak banget. Ya calon suami aku, dia ninggalin aku juga. Terus waktu itu aku gak bisa kerja juga. Karena kan aku bukan hanya cacat ibaratnya, tapi aku juga memiliki riwayat penyakit. Dan aku yakin seluruh perusahaan pasti persyaratannya sehat jasmani dan rohani kan. Itu 2 hal yang aku kehilangan. Yang ketiga, aku gak kehilangan teman sahabat, tapi lebih ke jadi sulit untuk ketemu dan komunikasi sama mereka. Terus sejak saat itu aku banyak sih sebenarnya. Banyak. Kamu apa yang paling membuat kamu kehilangan? Paling membuat aku kehilangan, dengan mudahnya banget Allah ngerubah keadaan aku. Yang dulunya aku mungkin di tengah orang ramai, sekarang, dan saat itu ya, kalau sekarang sih mungkin udah enggak. Saat itu aku benar-benar ngerasa kesepian banget sebenarnya. Kesepian banget. Ya aku gak bisa nyalahin siapapun karena aku tahu semua orang pasti punya kesibukan masing-masing. Aku gak bisa memaksakan orang lain untuk ada di dekat aku. Aku juga paham hal itu. Tapi kayak di saat aku habis diamputasi, terus tiba-tiba pernikahan aku gagal. Wajar kalau aku butuh temen, butuh tempat cerita, butuh ada yang nge-support aku. Tapi ya aku gak bisa nyalain keadaan juga, kayak kalau teman-teman yang lokasi rumahnya dekat sama aku ya mereka udah nikah, udah punya kehidupan yang mungkin sulit untuk mereka nemenin aku 24 jam. Ada teman-teman yang gak nikah tapi mungkin lokasi rumahnya jauh dan mereka
nggak sulit juga mungkin untuk aku. Jadi aku benar-benar ngehadapin itu sendiri. Untungnya aku masih punya keluarga. Aku cuma pengen bilang ini sih ke siapapun yang di luar sana. Anak-anak muda yang mungkin lagi gila-gilanya main, gila-gilanya menomorsatukan pertemanan dibanding keluarga, gila-gilanya meluangkan waktu untuk teman dibanding keluarga. Seburuk-buruk apapun keluarga kalian, seberantem hebat apapun kalian sama keluarga kalian, di saat kalian terpuruk, kalian pasti akan kaget karena yang ada di dekat kalian itu keluarga kalian. Benar-benar keluarga kalian yang benar-benar mau dia dari luar provinsi sekalipun, dia bakal ada buat kalian kalau keluarga. Mau dia sekesal apapun sama kalian, dia akan ada keluarga itu. Gimana lu ngeyakinin keluarga lu baik-baik aja? Nggak pernah nangis. Aku selalu berusaha untuk nggak pernah nangis. Depan siapapun, depan keluargaku, depan orang tuaku. Karena dengan itu, aku yakin mereka akan ngira aku kuat. Aku cuman bisa nangis udah di saat aku sholat. Di saat itu pun sholatnya, mungkin kalau sholat wajib, orang ngeliat gitu kan. Kalau aku nangis pasti kelihatan. Dan di saat sholat yang orang nggak ada, di situ aku nangis pos-posnya, bener-bener aku di sini nemuin titik di mana tempat paling indah untuk curhat tuh bener-bener Allah. Oke, berarti lu untuk menghilangkan kesepian lu dengan sholat. Apa yang biasanya apa yang biasa lu ucapkan dalam doa lu? Yang selalu aku ucapin dalam doaku, aku selalu berdoa, aku selalu ingin banget mama sama papaku bahagia. Karena aku yakin kalau mama papaku bahagia, aku bahagia. Karena di doa mama papaku pasti pengen aku bahagia. Jadi apapun yang buat aku bahagia, mama papaku pasti bahagia. Dan begitupun aku. Dan bener di saat doa itu terus diucapin satu persatu, kayak Allah angkat derajat aku. Allah buat aku bahagia tanpa harus ngerasa kehilangan yang udah-udah. Oke, kalau bicara soal lu yang ditinggal sama calon suami, itu setelah lu melakukan amputasi. Apa alasan dia ninggalin lu? Apa ya? Nggak tahu. Sampai sekarang aja aku nggak tahu. Tiba-tiba dia ngilang. Dia nggak datang ke orang tua lu, ke lu? Enggak. Sebenarnya itu aku pengen tanyain banget sama dia. Kenapa dia nggak datang minta maaf dulu? Aku nggak pernah masalahin kalau misalnya dia nggak mau nikah sama aku, karena aku sadar aku juga nggak mau memaksakan hal itu. Tapi seenggaknya ada sopan santunnya. Datang ke orang tua aku, datang ke keluarga aku, bilang kalau misalnya nggak siap, gentleman lah. Seenggaknya itulah. Lu pacaran sama dia berapa lama? Aku nggak pacaran sama dia, jadi aku ta'aruf sebenarnya sama dia. Tapi ta'aruf yang emang udah kenal. Dia adiknya teman abang sepupuku. Kayak gitu. Dan aku kenal sama kakaknya pas lagi ibadah umroh bareng kayak gitu. Aku lebih kenal keluarganya lebih dulu sebenarnya. Dan akhirnya baru kenal dia. Dan itu sebenarnya proses kenalnya lumayan lama juga sih. Lu diamputasi terus lu gagal nikah. Itu bukannya kesedihan yang menumpuk banget ya? Banget sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Kenapa lu bisa sekuat itu? Mungkin karena ada Allah kali ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak kenal Allah, aku udah bunuh diri mungkin. Di posisi saat itu. Dan aku juga mungkin kalau nggak kenal Allah aku udah stres, aku udah gila, bisa aja. Ya mungkin karena masih ada Allah. Karena kamu mendekatkan dirinya ke Tuhan ya? Bener. Karena Allah benar-benar ngebuat aku gak punya siapa-siapa. Kayak membuat aku ngerasa kesepian banget saat itu. Cuman keluarga ibaratnya kan. Sahabat juga ada. Tapi sebanyak apapun orang di sekitar kamu, kalau kamu sendiri
gak mau bangkit yang gak bisa bangkit. Mau 1000 orang nyemangatin kamu, ayo bangkit, tapi kalau diri kamu sendiri aja gak mau bangkit, ya gak bakal bangkit. Tapi kalau diri kamu sendiri yakin kalau kamu bisa bangkit, mau 1000 orang ngejatuhin kamu bakal bisa bangkit. Aku percaya banget itu. Kuncinya di diri kita dan Tuhan. Kuncinya di diri kita dan Tuhan. Kalau ada yang kalau misalnya di hadapan kamu ada calon suami yang ninggalin kamu ngomong apa? Udah gak ada. Kamu memaafkan dia? Udah aku maafin. Malah 3 bulan setelah aku 3 bulan atau berapa ya? 5 bulan atau 6 bulan setelah aku amputasi, aku ketemu kok sama keluarganya. Kamu yang nyamperin keluarganya? Iya, waktu itu kan kakakku ada urusan bisnis sama kakaknya. Aku waktu itu masih diam dalam mobil sebenarnya. Aku nggak mau turun. Yang turun kakakku. Aku bilang aku di mobil aja, aku nggak mau turun. Tapi dia kayaknya ngelihat. Padahal tuh malam sih, gelap seharusnya kan. Tapi dia ngeliat itu ada siapa di mobil. Terus dibuka sama kakaknya, oh Putri turun Put, kayak gitu kan. Dan ya udah kayak orang biasa, nggak ada ucapan apa-apa, nggak ada membahas pernikahan. Berarti kamu kayak ya udah biasa lagi aja gitu. Iya, aku langsung beranggapan oke, kalau misalnya kalian menganggap luka aku kemarin itu hal yang biasa aja, ya udah aku akan nganggap itu juga biasa aja. Terakhir kamu komunikasi sama dia pas di ketemuan itu sama keluarga? Enggak. Aku terakhir komunikasi, kalau komunikasinya Januari 2019. Saat aku tahu dia udah deket sama cewek lain. Tiba-tiba aja kakaknya ngasih tahu kalau si ini udah deket sama cewek lain. Ya udah di situ langsung aku WA dia. Kamu WA apa? Kayaknya sama gue belum selesai deh. Kayak gitu kan. Terus dia juga waktu itu bilang, aku kan selalu nanya sama dia. Setelah aku diamputasi itu dia udah gak pernah jenguk aku. Terakhir kali aku ketemu sama dia itu H-2 aku operasi. Tapi dia masih datang ke rumah sakit waktu itu? Dia tuh baik banget sebenarnya. Kesan aku sama dia sih dia tuh baik banget. Nemenin aku, terus dia nyariin aku kamar di rumah sakit. Karena waktu itu kan kamar penuh banget kan. Dia nyariin kamar rumah sakit, terus dia yang semangatin aku. Keluarganya juga baik-baik banget semangatin aku. Aku sempet gak pengen amputasi padahal saat itu karena aku pengen hidup aja, pokoknya aku gak pengen amputasi saat itu kan. Tapi keluarganya nyemangatin, dianya juga nyemangatin. Tapi H-2 operasi itu pertemuan aku terakhir sama dia. Dia izin untuk berangkat umroh. Setelah itu ya udah, aku gak ketemu dia lagi. Tiba-tiba udah ngilang aja ya? Masih chatan. Masih? Setelah itu masih chatan. Dia nanya gimana keadaannya, kata dia gitu kan. Terus aku tanya, ini gimana kelanjutannya? Aku sempat bahas itu. Terus aku tanya juga kapan mau ke rumah lagi. Tapi dia selalu jawab, iya bentar urusan kerjaan, lagi sibuk sama kerjaan, lagi ini, lagi itu. Terus dia bilang, masalah jarak lah, padahal rumahnya di Jakarta Depok deket lah ya. Terus tiba-tiba aku ngeliat story dia udah di Malaysia. Sampai aku ngomong sama dia, perasaan Depok sama Malaysia masih jauhan Malaysia deh. Berarti sekarang, dan saat itu aku udah capek akhirnya. Akhirnya kamu ya udahlah ikhlasin akhirnya aja. Aku nggak balas chat dia lagi memang saat itu karena ya buat apa juga aku balas. Nah mungkin di situ dia langsung ngiranya aku udah kali karena aku udah nggak balas chat dia. Aturan kalau misalnya dia memang laki-laki yang berinisiatif ya dia datang dong. Oke, kalau gitu berarti memang dia bukan yang terbaik, makanya Tuhan menunjukkan lebih dulu ya. Sekarang setelah kamu diamputasi, gimana kamu memulai hidup kamu yang baru? Waktu habis keluar dari rumah sakit itu, aku kan masih pakai pampers yang masih semuanya di atas kasur. Ngambil minuman di sebelah aku aja tuh aku gak bisa. Pikiran aku udah kemana-mana, nih gue nikah gak jadi, nyari kerjaan ya mana ada kerjaan mau nerima. Aku udah mikir kesana kan. Terus apa tujuan gue hidup nih? Apa nih yang bisa gue kasih ke orang tua gue, ke keluarga gue?
Allah udah ngasih gue kesempatan hidup lagi, seenggaknya harus ada yang beda nih dari gue yang sebelumnya. Sampai akhirnya aku ngeliat di YouTube, ini dia salah satu orang yang memotivasi aku untuk bangkit sebenarnya. Sampai aku ngeliat di YouTube ada salah satu wawancara dengan Hafiz Quran. Terus dia bilang kalau misalnya seenggaknya tuh kita sebagai anak, kalau misalnya kita ngafalin Quran, di surga nanti kita bisa ngasih mahkota untuk orang tua kita. Dan di situ aku langsung berpikir, kalau misalnya gue nggak bisa ngasih kebahagiaan sama nyokap di dunia, seenggaknya gue bisa ngasih kebahagiaan nyokap di akhirat. Ya udah, sejak abis amputasi itu tuh aku cuman ngafalin Quran aja, bener-bener deketin diri lagi ke Allah gitu kan. Sampai lama-lama perlahan-lahan aku bisa semua sendiri lagi, bisa duduk, bisa bangkit, bisa jalan, bisa kemana-mana, terus bisa punya ide usaha ini, usaha itu, bangkit perlahan-lahan. Dan bener-bener Allah tuh ngerubah nasib aku, Masya Allah banget. Berarti Sesuatu. setelah kamu dioperasi, diamputasi, justru kamu menemukan diri kamu yang semakin dekat lagi sama Tuhan ya? Bener. Diri aku yang juga semakin lebih dewasa mungkin dalam menghadapin banyak hal. Karena dulu aku juga ngerasa aku kekanak-kanakan banget. Oke, untuk sekarang updatean terbaru dari tumor tulang kamu gimana? Alhamdulillah aku udah dinyatakan sembuh dari tumor tulang. Itu setelah kamu melakukan ini, pengobatan? Sebenarnya setelah diamputasi itu, aku kan diamputasinya tahun 2018. Setelah diamputasi itu, aku seharusnya menjalankan kemoterapi. Tapi aku memilih untuk tidak menjalankannya. Aku memilih untuk hidup sehat, terus melakukan pengobatan sendiri. Dan akhirnya aku baru memutuskan untuk check up lagi Desember. Baru banget aku check up Desember 2020. Aku ketemu lagi sama dokternya. Dan di situ dokternya kayak marahin aku awalnya. Bukan marahin sih, lebih kayak negor. Kok kamu hilang dari pengobatan? Kok kamu gak kemoterapi? Dan ternyata pas di check up, aku dinyatakan bersih dari tumor tulang tanpa kemoterapi. Berarti sekarang kamu udah bersih, udah tuntas, nggak ada lagi tumor itu? Iya. Alhamdulillah. Dan itu tanpa kemoterapi. Itu yang benar-benar bikin dokter kayak kaget banget. Dokter aja di situ kayak, Aisyah ini kamu beneran? Kamu 2 tahun ini ngapain aja? Kayak gitu kan. Dia baru juga. Berarti itu mukjizat terbesar dalam hidup kamu. Mukjizat. Itu aku percaya banget di situ kalau misalnya Allah tuh bener-bener ada. Allah tuh bener-bener denger doa aku. Memang kalau misalnya kita doa gak mungkin Allah langsung ngabulin. Gak mungkin simsalabim terus langsung dikabul, enggak. Tapi kalau kita sabar, perlahan, lama-lama Allah angkat terus derajat kita. Oke, untuk orang-orang yang sekarang juga sedang ada di posisi seperti kamu atau mungkin lebih buruk dari kamu gitu. Gimana sih caranya untuk tetap bersyukur? Cara untuk tetap bersyukur, sebenarnya kalau kita lagi ada di posisi sulit itu, terkadang omongan orang tuh gak begitu penting juga kadang. Sebenarnya kalau aku ngerasa aku dulu di posisi aku yang berat ya. Mau denger 100 motivator sekalipun, sulit ya? Sulit. Kita pasti akan punya pikiran, lo gak ngerasain apa yang gue rasain. Bohong kalau misalnya kadang kita dimotivasi sama orang kan. Kita iya aja nih. Tapi pasti di dalam hati tuh pasti ada ngomong, lo gak ngerasain apa yang gue rasain. Kayak gitu kan. Itu kembali lagi ke diri kita sama Allah aja. Kenapa Allah ngasih itu ke kamu? Kenapa gak ke dia? Kenapa gak ke orang lain? Karena Allah tahu kamu kuat. Karena Allah tahu kamu bisa. Karena Allah tahu kamu mampu ngelewatin itu. Dan pasti Allah akan ngasih hadiah yang Masya Allah luar biasa banget abis dari masalah ini. Iya, karena memang setiap orang itu kan dikasih kepercayaan yang berbeda ya sama Tuhan ya. Dan ada porsinya masing-masing. Jadi kita gak boleh menilai, wah dia mah enak hidupnya, wah dia enak. Kita gak pernah tahu di belakang itu ada hal yang lebih sulit yang kita gak pernah diperlihatkan. Bener. Apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua kamu
di hadapan kamu lagi ada orang tua kamu, apa yang ingin kamu sampaikan? Terima kasih mungkin? Yang pengen aku sampaikan ke orang tua aku, terima kasih karena mama sama papa doang yang percaya sama mimpi-mimpi aku. Di saat mungkin orang-orang sekitar aku meremehkan mimpi aku, menyepelekan aku, meninggalkan aku. Tapi mama papa doang yang gak pernah. Mama papa tuh selalu percaya sama mimpi-mimpi aku. Udah. Aku cuma bilang makasih aja. Pernah nggak kamu kayak minta maaf gitu ke orang tua karena apa yang terjadi sama hidup kamu? Sering. Apa yang kamu bilang? Aku selalu bilang, Ma maaf. Padahal Putri harapan mama satu-satunya. Tapi Putri ngecewain. Ma maaf. Putri bikin sedih. Ma maaf. Sampai sekarang Putri cuma kasih air mata. Selalu aku bilang gitu, tapi mama aku selalu bilang, enggak. Kalau anak lain pasti udah hancur, tapi kamu kuat. Itu yang bikin mama kuat. Mama selalu bilang kayak gitu. Mama selalu bilang ke semua orang kalau aku kuat. Jadi itu yang bikin aku semakin kuat. Mungkin awalnya aku merasa gengsi untuk lemah. Tapi lama-lama ya itu jadi beneran aku yang kuat. Itu sih. Peran orang tua emang penting sih menurut aku. Dia bisa kuat, saya yang sedih ya. Bisa begitu. Gimana ini? Kenapa kamu bisa sekuat itu nggak ada air matanya? Oke, berarti ya kemanapun kita melangkah pasti tujuan pulangnya ya rumah, ya orang tua kita. Orang tua, keluarga. Jadi jangan pernah selama kita masih sehat, selama kita masih punya tubuh yang utuh ya, Waktu yang luang. waktu yang luas. Jangan pernah nyakitin orang tua ya. Dan keluarga. Oke, aku juga mau nanya, ada nggak sih yang kamu rasa tuh kurang gitu, atau mungkin wah udah cukup nih gitu. Sebenarnya ini bukan sebuah protes sih, mungkin lebih ke masukan aja ya. Terkadang kita sering mendengar fasilitas umum. Umumnya itu terkadang disabilitas gak merasakan itu. Boleh dijelaskan? Kayak aku dulu sebelum punya kaki palsu aku kan pakai kursi roda. Iya. Karena pokoknya 1 tahun untuk boleh pasang kaki palsu lagi kan. Dan selama 1 tahun itu aku mau gak mau harus pakai mobil. Kayak untuk pakai transportasi umum tuh susah. Padahal kan kadang ada rasa kangen naik kereta, ada rasa kangen naik busway. Mungkin kita sering ngelihat tulisan untuk disabilitas, kursi untuk disabilitas. Tapi mungkin iya kalau untuk disabilitas yang lain. Tapi kalau untuk pengguna kursi roda sepertinya belum. Belum ada ya? Belum. Kalaupun ada berarti dia bersama orang lain ya, dibimbing sama orang lain? Harus sama orang lain dan kayaknya sulit juga. Apalagi kayak naik KRL, naik busway yang pastinya desek-desekan misalnya nih. Untuk dia yang pengguna kursi roda kan sulit tentunya. Berarti kamu merasa kurang ada space lah untuk mereka yang menggunakan kursi roda. Iya. Itu yang harus perlu diperhatikan ya. Iya benar. Tapi untuk dari rumah sakit sendiri ada bantuan? Jadi kan awal aku berobat di rumah sakit itu aku menggunakan biaya pribadi. Terus dari dokternya menyarankan untuk jangan menggunakan dana pribadi. Dia nanyakan budget yang kamu punya berapa, kayak gitu kan. Terus aku bilang segini, kira-kira tuh budget yang dikeluarkan bisa ratusan juta loh untuk biaya operasi kamu, kayak gitu kan. Aku masih diam saat itu. Terus dokternya bilang, udah kamu pakai BPJS aja, kayak gitu. Aku masih khawatir saat itu, jujur. Aku khawatir kalau pakai BPJS diprosesnya lama. Aku masih ada kekhawatiran di sana. Tapi ternyata enggak. Benar-benar fasilitas antara BPJS dengan kamu bayar sendiri itu sama. Sama aja. Berarti BPJS itu berfungsi dengan baik ya, dapat dimanfaatkan. Iya. Dokter yang diberikan juga dokter yang berpengalaman. Hikmah yang kamu petik dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu? Hikmahnya
aku jadi lebih dekat sama Allah, lebih dekat sama orang tua, lebih dekat sama keluarga, dan lebih paham kalau jangan menaruh harapan ke siapapun itu. Jangan menaruh harapan ke siapapun itu. Karena aku selalu, sejak saat itu aku punya prinsip yang aku bisa andalkan diri aku dan Allah. Sejak saat itu aku gak pengen punya harapan ke siapapun lagi. Karena di saat aku terpuruk kan aku berharap ada orang yang nguatin. Terus aku merasa kecewa di saat teman-teman aku maksudnya gak bisa nemenin aku 24 jam. Tapi setelah aku sekarang, setelah 1 tahun 2 tahun aku ngelewatin ini semua, aku paham. Ya emang di diri aku yang salah. Aku yang terlalu mengharapkan orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu bisa ada buat aku, dan mereka juga nggak salah. Mereka juga punya hidupnya, mereka juga punya kesibukannya masing-masing. Yang salah tuh aku yang terlalu berharap sama orang lain. Jadi sejak saat itu aku punya prinsip jangan berharap sama siapapun. Udah. Karena emang kalau kita berharap sama orang lain tuh kecewa, siapapun. Oke. Terima kasih banyak karena Aisyah udah mau berbagi ceritanya ke kita. Sama-sama. Kisah inspiratif ya pokoknya buat semua. Dan buat Aisyah semoga selalu menjadi motivasi buat orang lain. Amin. Jadi berkat juga dan selalu bersyukur untuk apa yang sudah terjadi. Dan selamat karena sudah sembuh dari tumor Terima tulannya. kasih. Oke, untuk kalian semua terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Dan yang pastinya ya, ambil semua hal yang positif, tapi kalau yang negatif harus dihempas, oke? Sekarang waktunya saya Reta Putri dan Aisyah Putri pamit, sampai jumpa di Intip Salah Podcast selanjutnya. Dadah!